Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas neraca pembayaran internasional yang beranggotakan saya sendiri, Yonatan Dandi, NPM 1901010217, dan Mbak Mima Amalia Saputri, NPM 1701010220. Definisi neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional merupakan catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerima uang antara dua negara dalam perdagangan dunia, daftar perkiraan yang terperinci secara transaksi, perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari yang pertama transaksi barang, yang kedua transaksi jasa, yang ketiga pendapatan primer, dan yang terakhir pendapatan sekunder. 2. Transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Yang terakhir, transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Agar lebih jelas, simak penjelasan tentang kategori-kategori transaksi finansial sebagai berikut. Kategori-kategori transaksi finansial sebagai berikut. Yang pertama, investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan oleh investor dengan menanamkan modalnya, yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan di Indonesia atau luar negeri. Yang B, investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi yang keuntungannya didapatkan dari investasi di surat-surat berharga. Investasi ini bersifat jangka pendek. Yang C, derivatif finansial. Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial, yang meliputi option warrant dan derivatif lainnya atau forward future dan swap. D, investasi lainnya. Yang termasuk ke dalam investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam tiga kategori sebelumnya. Jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerima luar negeri.
atau transaksi kredit. 3. Neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerima dari luar negeri atau transaksi kredit. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yonatan. Fungsi neraca pembayaran ada 4, yaitu yang ke-1 sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional, yang kedua sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara, yang ketiga sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara, yang keempat sebagai data-data keuangan internasional. Tujuan neraca pembayaran ada 4. Yang ke-1 untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam internasional suatu negara dengan tujuan neraca pembayaran, maka pola umum perekonomian suatu negara bisa diketahui sehingga transaksi ekonomi bisa dilakukan dengan maksimal. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara dengan tujuan mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh negara lain agar bisa menjalin hubungan dalam perdagangan internasional. Pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan internasional bisa digunakan sebagai cadangan devisa negara dan menjalankan roda perekonomian dalam negeri. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional dengan tujuan perencanaan anggaran devisa harus dilakukan dengan cermat dan teliti supaya tidak ada kesalahan yang membuat suatu negara kekurangan anggaran devisa. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam bidang transaksi ekonomi dengan tujuan harus mempunyai neraca pembayaran agar bisa mendapatkan data-data tentang perkembangan perekonomian negara lain. Data-data tersebut akan bermanfaat bagi pemerintah. Komponen-komponen neraca pembayaran ada 5. Yang ke-1, neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Kesimpulan, neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki suatu negara karena dengan neraca pembayaran maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Keluar dan masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator dan mempengaruhi tindakan pelaku pasar. Terima kasih.